Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marisa Ayulsa Rahmawati, NIM 1401418402 dari Rombel I Angkatan 2018. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban serta faktor penyebab anak berkebutuhan khusus. Ada 4 topik yang akan kita bahas di materi kali ini. Yang pertama, faktor-faktor penyebab anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, bagaimana cara meminimalisir faktor penyebab anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga, apa hak-hak yang dimiliki anak berkebutuhan khusus. Dan yang terakhir, yang keempat, apa kewajiban anak berkebutuhan khusus. Materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang faktor-faktor penyebab anak berkebutuhan khusus. Faktor-faktor penyebab anak menjadi berkebutuhan khusus dilihat dari waktu kejadiannya dapat dibedakan menjadi 3 klasifikasi, yaitu kejadian sebelum kelahiran atau prenatal, yang kedua saat kelahiran atau perinatal, yang ketiga setelah kelahiran atau pasca natal. Yang pertama, prenatal, terjadinya kelainan anak semasa dalam kandungan atau sebelum proses kelahiran. Kejadian tersebut disebabkan oleh faktor internal yaitu faktor genetik dan keturunan, atau faktor eksternal yaitu berupa ibu yang mengalami pendarahan, bisa karena terbentur kandungannya atau jatuh sewaktu hamil, atau memakan makanan atau obat yang mencederai janin sehingga janin kekurangan gizi. Yang kedua, perinatal, sering juga disebut natal atau waktu terjadinya kelainan pada saat proses kelahiran dan menjelang serta sesaat setelah proses kelahiran. Misalnya kelahiran yang sulit, pertolongan yang salah, persalinan yang tidak spontan, lahir prematur, dan lain-lain. Yang ketiga, pasca natal, terjadinya kelainan setelah anak dilahirkan sampai dengan sebelum usia perkembangan selesai atau kurang lebih usia 18 tahun. Ini dapat terjadi karena kecelakaan, keracunan, tumor otak, kejang, diare, dan lain-lain. Materi yang kedua yaitu tentang meminimalisir faktor penyebab anak berkebutuhan khusus. Deteksi dini tumbuh anak adalah kegiatan atau pemeriksaan untuk menemukan secara dini adanya penyimpangan tumbuh kembang pada anak usia dini. Orang tua seringkali terlambat mengetahui bahwa anaknya berkebutuhan khusus. Untuk mencegah keterlambatan tersebut, maka sebaiknya orang tua mengetahui terlebih dahulu tugas perkembangan anak. Deteksi awal anak berkebutuhan khusus dibutuhkan agar penanganan dapat dilakukan sedini mungkin. Berikut adalah beberapa langkah deteksi yang dapat dilakukan. Yang pertama, deteksi dini penyimpangan pertumbuhan, yaitu untuk mengetahui atau menemukan status gizi buruk pada anak. Yang kedua, deteksi dini penyimpangan perkembangan, yaitu untuk mengetahui gangguan perkembangan anak, gangguan daya lihat, dan gangguan daya dengar. Yang ketiga, deteksi dini penyimpangan mental emosional, yaitu untuk mengetahui adanya masalah mental emosional, autisme, dan gangguan pemusatan perhatian serta hiperaktivitas. Selanjutnya, materi yang ketiga yang akan kita bahas yaitu hak-hak yang dimiliki anak berkebutuhan khusus. Hak-hak yang dimiliki anak berkebutuhan khusus berdasar pada landasan yuridis formal meliputi yang pertama, Undang-Undang 1945, yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang ketiga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang keempat, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, yang kelima, Konvensi Hak Anak yang telah disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989, dan yang keenam yang terakhir yaitu Deklarasi Bandung Nasional Indonesia Menuju Pendidikan Inklusif pada tanggal 8-14 Agustus 2004. Landasan-landasan yuridis tersebut di atas merupakan suatu bentuk pengakuan akan hak-hak anak berkebutuhan khusus yang diharapkan akan menjadi pedoman pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial bagi anak berkebutuhan khusus yang disesuaikan dengan potensi yang dimiliki masing-masing individu. Dan yang terakhir, materi yang keempat yaitu tentang kewajiban anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, menghormati orang tua, wali, dan guru. Yang kedua, mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman. Yang ketiga, mencintai tanah air, bangsa, dan negara. Dan yang keempat, menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.